Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Wahyu Agung Bagus P, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, kita ada Magicom. Ini Magicom merek Yongma, teman-teman ya. Tak deketin dulu. Nah, ini adalah Magicom merek Yongma. Kebetulan ini kepunyaannya tetangga, sudah mbah-mbah teman-teman. Nah, jadi ini adalah Magicom Legend yang beliau punya. Ini sampai seperti ini teman-teman bentuknya ya. Tuh, ini ya. Nah, di Magicom ini kendalanya kenapa? Nah, mbahnya itu ngomong kalau Magicomnya ini pas dibuat masak nggak mau nyala teman-teman, alias mati total. Nah, akhirnya saya cek ke rumah beliau, saya pastikan kondisi stop kontak di rumahnya atau listriknya itu nggak ada yang terkendala teman-teman. Dan alhamdulillahnya kondisi listriknya aman. Dan inilah yang kita bawa sekarang teman-teman. Jadi kira-kira apa penyebabnya? Mari kita tonton sampai selesai dan kita simak sampai selesai. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subrek teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, share, komen, dan subrek. Terima kasih dan lanjut kita eksekusi. Mantap. Nah, ini masih posisi kecolok teman-teman ya. Kepasang ya. Ini kalau tak buka ini dan saya ukur pakai tes pen atau saya tes pakai tes pen, ini nyala teman-teman. Nah ini nyala teman-teman ya. Makanya saya tadi nggak langsung pegang teman-teman. Ini bodinya nyala ini. Nah ini juga nyala redup teman-teman ya. Nah jadi kita akan coba bongkar. Kita akan coba cek. Ini untung nggak saya pegang teman-teman. Biasanya saya pegang dulu buat ngerasain apakah pemanasnya ini dia berfungsi teman-teman ya, bagian warmnya. Nah untungnya saya nggak teledor, nggak saya pegang dulu, jadi saya tes pakai tes pen dulu teman-teman ya. Nah jadi usahakan safety first dan kita akan coba bongkar. Ini merek Yongma. Kita akan bongkar teman-teman ya, apakah ada kerusakan yang seperti apa kita nggak tahu. Kita coba bongkar dulu teman-teman, tak bongkar dulu ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini agak susah bukanya tadi ya, soalnya agak berkarat di sini. Bukan agak sih, udah karatan. Nah, ini sudah bisa kebuka, tinggal kita buka aja. Dalamnya kotor sekali teman-teman. Nih, kotor ya. Terus kita cek jalur inputnya dulu. Kabel input. Oke. Ini ya, jalur input dari sini teman-teman ya. Ada kabel putih dan hitam. Nggak kelihatan. Nah, itu. Nah, ini ada kabel putih dan hitam. Ini jalur input 220 volt, teman-teman. Ini untuk yang kabel hitam. Ini ke biru, terhubung ke kabel biru. Kabel biru yang satu terhubung ke sini. Yang satu lagi yang kecil itu terhubung ke penutup atas, teman-teman. Elemen penutup atas. Terus yang putih, ini yang putih terhubung ke fuse. Nah, kita cek fuse-nya, teman-teman. Di sini ada fuse. Ini dia fuse-nya. Kita coba cek fuse-nya dan pastikan juga nggak ada kabel yang putus, teman-teman ya. Pastikan nggak ada kabel yang putus. Nanti kita cek juga ininya. Kita cek semua lah, satu persatu tentunya. Ini teman-teman buka. Nah, ini dia fuse-nya, teman-teman ya. Fuse ini kita cek. Dari segi fisik ini sudah ada yang mulai gosong-gosong gini, teman-teman. Yang 10 ampere, teman-teman ya. Ini kita cek pakai multimeter. Nah, ini saya pakai skala dioda, teman-teman. Karena di sini nggak ada mode kontinuitas, bisa pakai skala dioda atau yang mode hambatan. Nih, saya pakai yang skala dioda aja. Ini ya. Nah, fuse-nya kita hubungkan satu kabel di sini, probe satu di sini dan probe satu di sini. Aduh. Nah, oke, nggak ada pergerakan, teman-teman ya. Nggak ada pergerakan, coba tak paskan lagi.
Nggak mau teman-teman. Nah ini udah tak pindah ke skala 200. Nggak mau teman-teman. Nih kalau teman-teman minta pindah ke dioda, tak hubungin. Nah harusnya dia seperti ini. Kalau dia terhubung ya. Ini nggak ada nih, diem. Nih skala 200 juga kalau tak hubungin harusnya ada lah kayak gini teman-teman ya. Ada pergerakan nih kalau ini tak hubungin. Tapi kalau ini tidak ada sama sekali. Jadi bisa dipastikan fuse-nya mati teman-teman ya. Oke, jadi kita akan coba ganti fuse-nya dulu teman-teman ya. Nih saya coba ganti fuse-nya dulu ya. Fuse-nya sudah tak potong. Nah ini kita akan coba gantiin yang 152 derajat 10 ampere teman-teman. Merek Kyongma. Oke teman-teman, jadi kita sudah dapat fuse yang baru. Nah ini sama ya, 10 ampere, suhunya 157. Sama kayak yang ini tadi. Ini 10 ampere. Mana dia? Nah ini 10 ampere ya. Suhunya 157 juga teman-teman. Ndiki. Nah ini dia 157. Itu ya 157 derajat. Nah, jadi bedanya ini sama ini kalau kita tes pakai multimeter skala dioda, kita mundurin ya. Ini aduh. Biar nggak ragu juga buat teman-teman mau ngecek. Nih, kita coba cek ya. Ini yang error teman-teman. Beda ya, ini yang baru. Nah, yang error kalau kita cek itu hasilnya seperti tadi ya. Dia diukur pakai skala dioda. Ini baterainya udah mau habis. Coba tak giniin dulu. Oke. Nah, ini skala dioda. Teman-teman bisa lihat. Tak zoom sedikit. Nah, skala dioda ya. Tak paskan. Oke, ini kalau kita ukur probe merah, probe hitam. Nah, dia nggak mau menampilkan angka apapun, teman-teman, kecuali angka 1. Meskipun ini dibalik, juga sama. Loh, ya kan? Ini tandanya sudah putus, teman-teman. Kalau nyambung itu dia biasanya ada angkanya. Kita coba yang baru ya, yang baru ini. Ini ya, probe merah di sini, probe hitam di sebelahnya. Nah, dia ada angkanya, teman-teman. Tuh, ada 30 ya. Tuh, menunjukkan bahwa ini bagus teman-teman. Ini kalau kita balik ya sama aja teman-teman ya. Tuh, itu bedanya. Secara sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya fuse ini untuk memutus ketika ada arus hubung singkat atau arus berlebih. Ya, jadi itu fungsinya fuse. Jadi dia akan putus sebelum atau ketika terjadi komponen yang rusak lainnya teman-teman. Oke, jadi ini akan kita pasang di tempat yang tadi teman-teman ya. Nih kita pasang lagi, terus akan saya bersihkan juga teman-teman. Ini kotor banget dan biar bisa dipakai sama mbahnya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan coba pasang langsung teman-teman ya. Kita eksekusi. Nah oke teman-teman, jadi ini sudah tak pasang ya fuse-nya yang ini yang baru. Oke, kita tutup dulu ya biar aman teman-teman. Ini masih belum tak bersihin, tapi kita coba testing dulu. Nah, teman-teman bisa lihat apa ini namanya, indikatornya ya. Indikatornya warna hijau, teman-teman. Tak kira tadi warna kuning. Ternyata warna hijau. Gimana nih biar kelihatan? Nah, ini dia. Oke, ini soldernya masih tak pasang. Jadi ini kita pasang dulu ya ke sini. Nah, ke sini teman-teman ya. Bawah sini. Mohon maaf pakai tangan kiri nunjuknya. Kita coba pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nyala teman-teman. Nyala teman-teman. Alhamdulillah. Kita coba ke atasin. Nah, ini yang merah nyala ya. Hijau warm. Merah nyala. Oke, mantap. Kita coba bersihin. Habis kita bersihin, kita rapi-rapikan. Terus kita coba testing buat
ngerebus air teman-teman. Kita bersihkan dulu ya. Ini kotor sekali teman-teman ya. Kita bersihkan dulu ya, mantap. Oke teman-teman, jadi setelah saya proses bersihkan, ternyata salah satu kabel yang ke elemen ini putus teman-teman. Dan yang putus itu yang ini, yang biru. Nah ini kan dari kabel yang warna hitam teman-teman ya, yang ini ya, dari sumber 220 volt, ini kan ke elemen. Nah itu dia nyentuhnya ke bodi dalam teman-teman, ke bodi yang di sini. Lah nyentuhnya tuh ke bodi yang ini. Makanya ini pas kita tes pen kok nyala gitu. Nah itu dia kan ada di tutupnya sini teman-teman. Pas buka tutup itu jadi resiko putusnya besar. Nah ini putus. Mudah-mudahan aja elemennya masih bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Kita coba solder dulu, terus kita bersihkan lagi ya. Ini tadi saya nemu fosil teman-teman. Ini ada fosil. Ada fosilnya, nggak apa-apa. Kita coba solder dulu yang ini ya. Nih, putus. Kita coba solder dulu. Nah, oke teman-teman. Jadi ini sudah tak solder, terus tak kasih isolasi bakar ya. Nih, teman-teman kalau nggak punya isolasi bakar bisa pakai isolasi yang hitam biasa itu teman-teman ya. Oke, ini sudah seperti ini. Terus kita mau rakit lagi jadi satu teman-teman. Lanjut. Maaf teman-teman kalau nggak saya jelaskan ya cara nyoldernya dan segala macam, jadi ke intinya aja lah. Nah oke teman-teman, jadi ini sudah tak rapikan kembali ya, udah lumayan bersih lah teman-teman. Nah ini nanti mau tak pasang lagi semuanya. Setelah itu kita akan coba testing teman-teman, dan kita akan coba tes pen lagi apakah bodinya ini masih menyala atau tidak setelah kita tes pen. Mudah-mudahan tidak ya. Soalnya tadi kalau penyebabnya adalah kabel yang ini teman-teman putus, kabel biru ini yang mengarah ke elemen penghangat di atas teman-teman, atau elemen tutup. Nah itu putus dan kabelnya ini nyentuh bodi ini teman-teman, makanya dia nyala ininya. Oke, di sini azan, jadi kita akan rapikan, terus kita akan stop. Nanti setelah azan baru kita lanjut lagi. Mantap. Oke teman-teman, jadi langsung mau kita testing ya. Ini sudah tak pasang pancinya. Nih panci sudah tak isi air teman-teman ya. Nah itu airnya, kelihatan ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi kita buat ngetes masak air biar mateng. Kita coba pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya di luar teman-teman ya. Sih, nggak ada tripod ini. Tak taruh dulu teman-teman. Nah, pasang. Bismillah. Oke. Sudah ya, menyala ya. Nih nyala nih teman-teman. Kita pilih yang cook. Nah, cooknya menyala. Jadi kita tunggu beberapa menit. Sekarang jam piro iki? Jam 14. Aduh. 14.57 teman-teman ya. Nah itu 14.57. Sekarang hari Senin ya. 16 Juni ya. Kita tunggu sekitar ya kurang lebih 10 menitan teman-teman, atau nanti sampai airnya blubuk-blubuk. Nah, oke, kita tunggu dulu sambil kita beres-beres. Masih ada fosilnya teman-teman di sini ya. Kita tunggu ya. Oke teman-teman, ini sudah jam 15.15. Kelewat hampir 20 menit. Nah ini, aduh, uapnya panas banget teman-teman. Ini uapnya nih kelihatan nih ya. Tuh, kelihatan enggak? Enggak kelihatan uapnya. Uapnya ini kelihatan nih teman-teman, harusnya kelihatan ya. Tapi ini enggak begitu kelihatan. Kalau di tangan saya mungkin agak lembab ini ya. Ya intinya uapnya kelihatan lah di sini ya. Kalau kita lihat dalamnya, gemblubuk teman-teman, sudah blubuk-blubuk. Artinya sudah teman-teman ya. Kalau kita pencet warm, nah ini warm, atau untuk yang penghangat ya istilahnya. Nah udah nggak begitu ini kan, nggak begitu kencang seperti tadi untuk uapnya ya. Nih uapnya alhamdulillah sudah oke teman-teman ya. Dan ini pun aman untuk dipegang. Nggak aman kalau ini panas teman-teman. Ya
Jadi seperti ini, alhamdulillah sudah mantap. Tinggal kita bersihin lagi dari uap-uapnya ini, bekas embun air dari uap air, baru kita antar teman-teman. Nah, ini mode penghangat ya. Dan sudah jadi teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu cara perbaikannya. Jadi ya, alat sekecil ini teman-teman, bayangin. Nih, maaf pakai tangan kiri ya. Alat sekecil ini teman-teman. Nih ya, ini namanya fuse. Jadi fuse ini kalau sudah putus, aliran listrik dari sumber 220 volt kecolokan ini menuju ke dalam sini untuk diolah proses menanak nasi ataupun menghangatkan nasi. Dia nggak akan mau kalau si kecil ini sudah putus teman-teman. Nih, jadi fungsinya fuse itu seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ngelihat, Mas, di jumper pakai kabel aja kan bisa. Ya, sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman. Di jumper menggunakan inti kabel atau kabel-kabel serabut, itu sebenarnya memiliki nilai arus masing-masing teman-teman. Jadi setiap diameter penghantar itu memiliki nominal arus masing-masing. Jadi dia maksimal itu diameter berapa bisa dilewati sekian ampere teman-teman. Nah, kalau misalnya kita kasihnya terlalu tebal ataupun terlalu kecil, ya resikonya kalau terlalu tebal ya nggak putus-putus teman-teman kalau ada kerusakan di Magicom-nya ini. Tapi kalau misalnya dia terlalu kecil ya dia lebih lebih sensitif teman-teman ya. Makanya kalau ada kerusakan sedikit, intinya belum rusak lah atau panas, nah si kabel yang kecil itu tadi dia akan langsung putus teman-teman. Jadi teorinya seperti itu sih. Itu dari saya pribadi. Makanya saya lebih menyarankan untuk mengganti fuse-nya ini aja. Dan diganti kalau bisa ya sesuai dengan nominalnya ini teman-teman. Ini kan 10 ampere 157 derajat Celcius. Nah, terus juga tadi ada kendala di elemen atas, itu salah satu kabelnya itu putus. Nah, jadi salah satu kabelnya itu kan terhubung ke fasa atau ke listrik 220 volt ke sini ya. Dia itu nyentuh bodi, teman-teman. Pada saat saya nyalakan, makanya tadi saya tes pen kok bodinya itu nyala gitu. Dan setelah saya pasang kembali, saya sambung lagi, alhamdulillah sudah oke, teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi untungnya nggak saya pegang langsung gitu tadi teman-teman ya. Ya mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman agar lebih berhati-hati lagi. Dan misalnya kalau teman-teman ragu, monggo bisa teman-teman serahkan ke ahlinya, ke teman-teman yang sudah biasa servis atau buka servis, bisa teman-teman arahkan ke sana saja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Ya inilah sedikit yang bisa saya bagi ke teman-teman ya, karena di sini saya juga masih belajar. Disambung di lain waktu lagi. Jangan lupa like, share, komen, dan subrek-nya teman-teman ya. Mantap. Disambung di lain waktu lagi. Saya Wahyu Agung Bagus P. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini pancinya lupa tak masukin ke dalam teman-teman. Biar nggak lupa, yuk kita masukkan dulu ya. Mantap.